3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum guys. Begitu kan? Iya. Beliau internasional their point at Mesures. Beta Mama mama waktu kuliah sudah ingin jumpa. Ukurannya, ini dia. Cara mengukur mistar. Jadi Pak D, kalau mengukur itu kita harus sejajar dengan mata kita. Gak boleh ke samping atau gak boleh ke kiri atau ke kanan. Harus presisi. Harus dia sejajar mata kita supaya tidak ada namanya kesalahan paralaks namanya. Nah, itu dia ya. Dia itu ada benda yang diukur. Kalau dia yang benar itu yang sejajar tuh ya. Kalau udah ngebahas paralaks, inget saya baca. Apa? Waktu itu pernah ngelihat video pembelajaran penembak jitu sniper. Ya. Di situ tuh di scope-nya tuh ada efek namanya paralaks. Itu itu kalau mata ngegeser dia tuh sebetulnya tidak tepat sasaran. Jadi ada pengaturannya. Berarti itu paralaks. Iya, kesalahan paralaks. Untuk yang mau jadi TNI, yang mau jadi polisi, jadi Densus 88, pelajari masalah pengukuran supaya kalian nanti mengerti, jangan sampai salah sasaran nanti waktu salah mau tembak. Harusnya menembak misalkan penjahat, ini penjahit yang ditembakkan bahaya. Ya jangan nembak orang. Jangan nembak anak orang juga. Kalau mau langsung taruh aja kayak Rembayang sama ya Ren TV, Rembayang sama Dinda Halu. Dinda Halu. Ya itu juga recommended ya. Nantilah kita bahas itu panjang. Lanjut. Yang kedua, ininya. Jangka sorong digunakan untuk apa? Mengukur tebal logam atau diameter suatu benda. Ini dia. Ada bagi-bagiannya Pak De. Coba apa saja bagiannya? Nggak tahu. Coba kita lihat. Ini dia. Rahang luar. Ini namanya rahang luar. Ya, kalau Ibu tunjukkan situ udah juga ada ya. Lanjut apa lagi? Kita pakai ini dulu aja bicara. Nggak ada. Yes. Ini ya, ini rahang luar. Ini rahang luar. Terus apa lagi? Ini namanya rahang dalam. Ini ya, rahang dalam ya. Sudah rahang dalam. Apa lagi itu bagiannya? Nah, yang di atas ini namanya skala utama. Ya, angka yang di atas. Dan angka yang di bawah ini namanya yaitu skala nonius. Dan yang terakhir di ujung ini ya namanya yaitu tangkai besi. Ini bagian-bagiannya. Jadi nanti bendanya kita selipkan di sini. Berapa diameter benda tersebut? Kita lihat secara langsung Bu Ica ya. Iya. Kami sudah menyiapkan, walaupun sederhana tapi sudah menyiapkan nanti praktikum kita secara live. Ya. Lanjut. Contoh mengukur. Pak De, kita mau mengukur ya. Atau kita langsung ukur sama Bu Ica aja ya? Iya, kita ukur aja ya. Nah, balad Kangguru ini jangka sorong versi live-nya. Ini jangka sorong akan dijelaskan oleh Bu Ica. Nanti untuk melihat angkanya akan kita lihat lebih. Ya, kita lihat terlebih rinci ya. Jadi di sini sebelum kita mengukur bendanya, kita taruh bendanya di sini ya. Di rahang apa namanya nih Pak De? Rahang apa tadi? Rahang dalam ya. Kita cara mengukurnya yang pertama, cari skala utama yang berhimpitan dengan angka 0 di skala nonius. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat ya. Di sini. Ya, jadi cari skala utama yang berhimpitan dengan angka 0 di skala nonius. Di sini ada angka 0 di skala nonius. Jadi garisnya yang di atas ya. Ini dia garisnya ini. Ini kan 5 ya. Jadi ini 5, 5,1, 5,2, 5,3 angka sebelum 0 di skala utama. Jadi skala utamanya 5,3. Cara yang kedua yaitu cari skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama. Sebenarnya Ibu udah mengukurnya tadi ya. Kalau kita mengukur harus berhadapan dengan kita. Ya. Karena di sini Ibu kan menunjukkan kepada teman-teman yang di rumah. Makanya kayak gini Ibu menghadapkan ke kamera. Jadi kita lihat yang berhimpitan. Angkanya yang segaris ya, yang nonius di sini.
ya. Yang di sini ada angka 0 mana yang berhimpitan? Di sini ya. Nih, angka adalah 8 yang berhimpitan segaris nih ya. Segaris. Atas sama bawah tuh ya Beca ya. Ya, atas sama bawahnya segaris. Okay. Nanti dikalikan yang berhimpitan ini dengan ketelitian jangka sorong. Berapa tadi ketelitiannya? 0,01 cm. Nah, nanti baru kita jumlahkan skala utama ditambah skala nonius. Nah, seperti itu cara mengukurnya. Berarti diameter tutup itu berapa tuh jadi Beca? Nah, 5,3. Mana kan? koma 3-nya mana Beca? Lihat. Nah, ini dia. 5, ini kan 5 nih. Ya. Angka 0, ini kan angka 0 ya. Sedikit Beca. Nah, ya. Situ. Nah, di sini angka garis sebelum 0. Ini dia. 5,3. Ya kan? 5,3. Terus 5, cari. Nah, itu ya. Berarti mungkin ini ya Beca ya. 5 terus 0,3 ditambah angka yang berhimpitan dengan garis atas dan bawah. Ya, di sini ada angka 8 yang berhimpitan, berarti ya. 5,38. Bukan, 5,3 ditambah 8 itu dikalikan dulu ketelitiannya. 8 dikali 0,01 cm gitu ya. Kita kalikan dulu 8 kali 0,01. Nah, berapa? 0,08. Baru kita jumlahkan dengan 5,3. Jadi hasilnya 5,38 cm. 5,38. Coba ini supaya lebih jelasnya coba kita lihat ya. Nah, ini dia. Langkah 1, cari skala utama yang berhimpitan dengan angka 0 di skala nonius. Kalau di sini berapa katanya? Nah, coba Pak D, bisa cari skala utama yang berhimpitan dengan angka 0 skala nonius. 10. Nah, 10. Coba enter. Betul nggak? Coba enter lalu. Nah, itu dia ya. Berapa? Betul. Yes, 10 ya. Itu skala utama. Lanjut. Cari skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama. Mana? Coba mana yang berhimpitan tuh? Ini dia. 10 lagi. 10 ini nanti dikalikan dengan berapa? Ketelitiannya 0,01 ya. Nah, coba lihat 0,01 cm. Itu ya. Lalu kita jumlahkan. Berapa jumlahkan skala utama dan skala nonius? Coba 10 ditambah kalikan dulu ini dalam kurung ya. 10 dikali 0,01 berapa? 0,1. 0,1 ya. 10,1. 10,1. Coba lihat. Apa tuh? Nah, itu dia. Coba Pak D buat jalannya. Coba buat. Itu apa tadi? Itu dia skala utama. Berapa? 10. Ya. Ditambah garis ke N, garis yang tadi yang berhimpitan 10 dikali ketelitiannya 0,01 cm. Hasilnya 10. Bagus sekali tulisannya ya. Iya. 10,1 ya. 10 dikali 0,01 yaitu 0,1. 0,1 ditambah 10,1. Apa satuannya? Sentimeter. Buat satuannya cm gitu ya. Nah, seperti itu mengukurnya. Oke, lanjut. Yang kedua ada mikrometer sekrup. Digunakan untuk mengukur diameter suatu benda dan ketebalan benda yang berbentuk pelat atau lembaran. Nah, di sini udah Ibu ada ya. Di sini Ibu mau mengukur ketebalan buku. Tapi lihat dulu bagian-bagiannya Pak De. Oke. Apa saja bagiannya? Ada di sini rahang tetap. Ada rahang tetap di sini ya. Nah, lalu apa lagi? Ada rahang geser ya. Nah, ada rahang tetap, ada rahang geser punya. Lalu apa lagi? Ada namanya di sini. Ini juga namanya skala utama yang bisa digeser-geser. Ini udah apa ya? Skala utama, dan di sini ada skala nonius. Skala nonius ini yang bisa digeser-geser ya. Nah, lanjut. Di sini ada namanya silinder pemutarnya. Jadi semakin tebal tuh semakin renggang kita putar gitu ya. Nah, lanjut. Cara pembacaan mikrometer sekrup. Nah, ini udah ada Ibu jelaskan, tapi di sini Ibu lihatkan saja ya di PPT aja ya. Oke. Bisa ya.
Nah, di PPT. Jadi langkah yang pertama kita lihat menentukan skala utama yang paling dekat dengan selubung luar. Nah, coba dari gambar itu berapa tuh Pak De? Dia lihat garis sampling terakhir. Ini. Ya, berapa tuh? 5, 6, 7, 8. 8 ya, tetapi ada garis lagi yang terakhir di bawah kan? Oh, ini. Ya. Oh. Jadi yang garis di bawah itu 0,5. Oh, itu setengahnya dari setengah. skala yang di atas. Ya, dia itu ketelitiannya memang itu ketelitian skala utama pada mikrometer sekrup 0,5. Jadi kita tambah 8 ditambah 0,5. Berapa? 8,5. Nah, 8,5 itu dia skala utama. Nah, untuk skala noniusnya, nah langkah kedua bagaimana caranya? 8,5 ya. Nah, langkah Perhatikan kedua. skala putar. Nah, perhatikan pada skala putar garis yang sejajar dengan skala utamanya. Nah, berapa itu yang sejajar? Yang sejajar 35. Oh, itu Bukan. agak di atas tuh ya. Bawahnya. Ya. 34 ya. Itu kalau di tengah-tengah jadi 34,5. Sebenarnya ya 34,5 ya. Karena mungkin ini ada sedikit apa? Itu mungkin yang terjadi itu tadi paralaks tadi ya. Jadi jangan lupa kalau misalkan mau mengukur sesuatu menggunakan alat ukur itu kalau bisa harus tegak lurus tegak lurus dengan mata lurus. kita gitu ya, tegak lurus jangan dengan sampai miring-miring gitu ya. Iya. Tegak lurus. Tegak Kalau di lurus. bawah. Nah, ini dia 34 mm. Nah, jadi hasil pengukurannya mana? Nanti skala nonius yang 34 ini kita kalikan dengan ketelitian mikrometer sekrup sebanyak 0,01 mm. Kalau yang jangka sedang berapa tadi? 0,01 cm ya. Oh, gitu bedanya. Kalau mili 0,01 milimeter. Ya, coba Pak De selesaikan. Nah, masukkan angkanya berapa tuh? 8,5 A itu 8,5 Ya. ditambah B itu 34 dikali 0,01. Nah, kita pindah ke atas ya, sobat kanguru semua. Sobat kanguru apa namanya? Sobat kanguru, sobat sahabat. 8,5. Maaf ya tulisannya bagus. Ditambah berapa tuh? Berapa? 0,34. Ya, 0,34. Nah, berapa jumlahnya? Jumlahnya 8,84. Satuannya apa? Milimeter. Nah, buat satuannya milimeter. Kita cek ya. Dia nggak ada cek, jadi kita buat sendiri, gitu ya. Melaporkan hasil pengukuran. Jadi untuk melaporkan hasil pengukuran ini, sesuatu kita mengukur itu pasti ada kesalahan paralaksnya ya, atau ada pasti kesalahan. Tidak mungkin tepat 100% ya. Ada kesalahannya walaupun kecil. Jadi melaporkannya hasil pengukuran ada aturannya ya. Nah, gimana aturannya? Ini dia. X sama dengan X0 sebenarnya plus minus delta X. Ya, apa itu X0? X0 itu merupakan hasil pengukuran yang kita ukur, ya. Contohnya tadi yang apa? Yang diukur menggunakan mikrometer skrup tadi misalkan 8,84. Berarti dia hasil pengukurannya itu 8,84. Ya. Delta X itu apa? Delta X itu merupakan ketidakpastian alat ukur. Nah, ketidakpastian alat ukur ini beda-beda. Ya. Nah, ini dia caranya, ini dia rumusnya. Delta X itu sama dengan setengah dari skala terkecil, ya. Kalau tadi mistar berapa tadi? Nah, ini dia. Mistar kan tadi 0,1 cm ya. Jadi setengah dari 0,1 yaitu 0,05 cm. Nah, jangka sorong ketidakpastiannya 0,005 cm dan mikrometer sekrup 0,0005 cm. Nah, gitu cara. Berarti kalau mau melaporkan hasil pengukuran tadi yang menggunakan mikrometer skrup, itu cara tulisnya gimana? Coba kembali ke slide yang tadi. Nah, kita kembalikan ke slide yang tadi. Nah, ini dia kan ya. 8,84 ya. Buat 8,84 sini ya, buat jadi hasil akhirnya 8,84 plus minus ya. Minus. Berapa tadi mikrometer sekrup? 0,003 0,005. Tutup kurung kalau dapat semuanya. Ini. Iya, situ juga.
lihat di situ satuannya milimeter. Nah, ini 100 nilainya sama Bu Ica kalau kuis nanti. Ya, harus gitu ya. Harus lengkap. Oke. Nah, Saya mau coba sedikit boleh Bu Ica? Apa Ada itu? nggak nanti percobaan buat saya? ada. Bolehkah saya mencobanya? Boleh. Nah, coba kita lihat kembali dulu. Mana? Lanjut. Kita lanjut. Ya. Kita kuis saja nanti lah. Soalnya kalau tidak dicoba tuh rasanya tuh nggak enak. Ini kuis kuis menggunakan menggunakan Kahoot. Ya. Kuis menggunakan Kahoot. Silakan untuk murid-muridnya Bu Ica Ya. Yang mengikuti 10 IPA ya. Ikut Kahoot ini ya. Ya. Jadi Ibu berikan nanti linknya, Ananda ketik itu kodenya. Jadi nanti nampak itu Pak De, kalau Kahoot ini bagus juga. Bagus ya. Nampak bukan endorse ya, tetapi ini nampak nanti nilai anak-anak itu. Siapa yang cepat menekannya nampak nilai teratas. Jadi siap. berlomba-lomba mereka nanti. Itu kan Jadi, kuis. Untuk Bapak dan Ibu yang sedang menyusun kegiatan pembelajaran daring yang menarik, mungkin evaluasinya bisa coba menggunakan Kahoot. Kahoot ini alternatif. Alternatif tandanya tidak mesti menggunakan Kahoot, tapi kalau menurut Bu Ica itu recommended. Mungkin kekurangannya kalau sinyalnya tidak bagus, dia hilang gitu. Dia harus sinyalnya yang kuat. Gitu. Jadi untuk yang tidak ada kendala di daerah tempat mengajarnya mungkin ya Bu Ica, siswa-siswanya juga kalau misalkan memang sebagian besar tinggal di tempat yang sinyalnya memadai, itu bisa mencoba menggunakan Kahoot. Karena kayak game gitu. Kahoot ini quiz game. Oke, pokoknya murid-muridnya Ibu Ica jangan lupa untuk mengikuti kuis menggunakan Kahoot. Oke, kita lanjut. Semangat. Thank you. Oh, selesai Bu Ica. Iya, cepat sekali rasanya ya. Gitu. Nah, tapi coba Bu Ica tukar tempat duduk dulu Bu Ica. Coba. Pak Babang, Kang Guru mau mencoba mengukur menggunakan tadi ini yang menarik ini belum mencoba nih. Coba ini ukur. Mikrometer skrup ya, tadi sudah diceritakan oleh Ibu Ica. Yang bagian di sebelah di bagian paling ujung ini adalah namanya rahang tetap. Sedangkan yang di sini rahang geser. Di sini ada kunci ya Bu Ica? Ini kunci. Iya, bisa, tapi dia tidak udah erat. Tapi tidak, sebetulnya kuncinya tidak begitu dipergunakan dalam perhitungan ya. Ya, coba ukur Pak De, ukur tebal buku ini. Oke, siap. Coba. Ini bukunya ya. Ya. Jadi pertama-tama kita buka dulu. Ya, buka dulu. Kita sampai lebar. Buka dulu ya sampai bukunya bisa masuk. Kalau tidak bisa masuk, tidak bisa diukur. Ya. Nah, kalau udah masuk, kan. baru sekarang kita kencengin. Dikencangkan sampai bukunya nggak lepas. Ya, erat. Bisa. Kita lihat ya. Terus sampai erat. Sampai dia erat. Sampai tidak bisa didorong lagi itu Ica. Iya. Tapi jangan sampai bolong. Nah, itu ya. Sampai tidak bisa jatuh mungkin Ica ya. Iya, sampai tidak seperti jatuh. Ini cukup. Nah, coba kita lihat berapa skala utamanya. Sebelah mana? Saya balikan. Nah, tuh kelihatan ya. Berarti ini 5, 6. Kalau kita mengukur kita tidak boleh seperti itu kan. Kita harus memakai coba baca skala utama. Besar ya. Ini berapa tuh? Pengukurannya mungkin skala utamanya berapa? Angka terakhir. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adakah garis di bawah? Tidak ya. Maka skala utamanya berapa? 10 mm ya. 10 mm. Lalu skala yang segaris. Yang segarisnya itu ada 16. Utama. Berapa? 16 ya. Skala non-newsnya 16 dikalikan ketelitian mikrometer sekrup 0,01 milimeter. Berarti 0,1 16 ya, ditambah berapa? Tambahkan 10. Skala utama tadi berapa? 10 ditambahkan dengan skala non-news 0,16. Berapa jadinya Pak De? 10,16. Jadi ketebalan buku itu 10,16 mm. Ini kita sampai
tandanya dia sudah benar-benar terukur itu bukunya tidak jatuh lagi. Kalau gitu misalkan ya. dia masih longgar berarti dia belum akur, belum tepat ya. tepat. Tapi pada akhirnya sebetulnya kan kita tidak tahu juga ketepatannya benar atau tidak. Makanya tuh di akhirnya kan ditambah dengan cara pelaporan tadi. Ya, jadi hasilnya 10,16 tambah kurang ya, plus minus kurang lebih 0,0005 mm. Jadi seperti itu ya. Ketidakpastian ya. Sesuatu ini kan tidak pasti semua Pak De. Ya, apalagi alat ciptaan manusia itu belum ada yang bisa dan bahkan tidak akan ada yang bisa mengalahkan sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Jadi segala sesuatunya tuh pasti ada kekurangannya. Percaya. Nah, sekarang materinya sudah selesai. Seperti biasa yang ingin saya tanyakan, Bu Ica, sebetulnya buat apa kita belajar mengukur seteliti ini? Toh kalau di rumah juga saya mengukur kertas pakai mistar gitu, nggak sampai mili-mili, nggak pernah mengukur ketebalan. Sebetulnya kan kayak misalnya Ananda kalau suka otomotif ya, kalau mengukur memasang pintu mobil itu kan harus pas ya. Kalau tidak pas, nanti ada longgar, nanti itu tentu pintunya tidak bisa dibuka atau ditutup. Ataupun juga kayak motor, yang di motor itu apa namanya itu? Mesin. Yang mesin itu ya. Harus sesuai diameternya itu supaya dia itu tepat pemakaiannya atau penggunaannya gitu ya. Jadi walaupun dia sekecil apapun, kalau dia tidak sesuai itu tidak ada guna alatnya. Jadi harus teliti, kita harus presisi. Berarti hikmah yang bisa kita dapatkan dari kegiatan kita menghitung dengan menggunakan alat ini, walaupun setiap hari di keseharian kita jarang menggunakan alat seperti ini ya, kita jarang mengukur sampai mili-mili, tapi hikmahnya itu adalah bahwa sekecil apapun kesalahan itu pasti ada dampaknya, Bu Ica ya. Iya, ada seperti dampaknya. tadi kalau misalkan di rumah kalian ada pintu yang tidak bisa ditutup, itu jangan ditendang-tendang, jangan dipaksakan terus dipukul-pukul, tapi mungkin si kayunya tuh memuai, dia memanjang 1 atau 2 mili, walaupun sedikit itu sangat mempengaruhi. Ketebalannya juga kurang pas mungkin, diameternya juga. Kalau seperti itu, di sini ada sebuah video, Bu Ica. Di sini kunjungan pabrik Suzuki Motor, endorse sedikit tapi tidak dibayar ya. Dari Motor Plus, silakan untuk ditonton, di like dan di subscribe juga. Nah, ini cara pembuatan motor ya. Contohnya ini ya. Yang tadi ini ya. Contohnya nih. Ini juga Bu Ica, kalau bautnya tidak sesuai ukuran tidak akan bisa masuk ya. Tidak bisa masuk. Itu harus kita mengukur bautnya itu harus akurat juga, presisi ya. Kalau tidak sesuai itu tentu tidak ada gunanya alatnya ya. Semoga sekali ini anak-anak Ananda, kalau yang di rumah, teman-teman fisika di rumah, kalau suka ini teknik mesin ya Pak De? Ya. Bagus ini. Jadi suka fisika, nanti suka juga teknik mesin. Cintai fisika dulu. Untuk balad Kangguru yang nanti mau melanjutkan belajar di teknik mesin, teknik otomotif, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan mesin harus mencintai fisika. Dasarnya ini wajib menguasai ilmu pengukuran yang teliti seperti ini. Fisika. Jangan sampai nanti mesin yang dibuat oleh kalian semua nanti malahan tidak ada rusak sebelum digunakan gitu, tidak berfungsi. Belum juga dipakai tapi tidak bisa berfungsi karena salah ukuran. Salah ukuran, mubazir ya, tidak teliti. Itulah contohnya di dalam kehidupan kita. Sangat bermanfaat sekali pengukuran. Kita tidak bisa jauh dari pengukuran ini. Kayak ada mengukur massa atau berat tadi kan? Kalau tidak ada timbangan, bagaimana tuh kita membeli cabai 1 kilo, membeli apa ya? Itu sangat bermanfaat di dalam kehidupan gitu ya. Waktu juga. Di sini juga mungkin ada hubungannya sama apa Bu Ica kemarin tuh? Kita belajar torsi. Ya, torsi. Ini kalau kita sudah tahu tentang besaran,
otomatis pada saat membuat kendaraan kita harus memikirkan beban yang bisa ditahan oleh kendaraan ini kira-kira berapa kilo. Nah, untuk beban yang maksimal sekian kilo supaya bisa berjalan dengan nyaman, mungkin torsi dari mesin, torsi dari bagian-bagian motor ya Bapak juga kurang mengerti ya, tapi sering mendengar di kendaraan itu ada torsi-torsi. Berapa itu berapa newton meter ya. Itu kalau untuk balad-balad kanguru yang di luar sana yang sedang bertanya-tanya buat apa saya belajar fisika, sebetulnya banyak. Iya. Jadi dia Banyak harus dari fungsinya, pengukuran dasarnya nanti ke torsi, ada lagi yang lebih kompleks lagi namanya fisika modern. Fisika itu modern. nanti kita belajar kelas 12. Oke, siap. Itu cara membuat apa? Membuat bom. Sama MC kuadrat. Ya. Itu teori apa? Relativitas. Khusus ya, Albert Einstein. Teori relativitas. Kalau yang ganteng itu relatif, tapi kalau yang jelek itu mutlak. Gitu. Bukan ya. Nah, intinya itu. Jadi fisika itu ilmu yang mempelajari tentang ilmu yang fenomena mempelajari alam. Ya. Semuanya lah. Ya, Semuanya mungkin secara tidak langsung sebetulnya dibahas di fisika ya, Bu Ya, Ica. semuanya. Tentang cara berguna. membuka pintu, di situ ada torsi. Tentang membuat pintu, silakan baut. Silakan kalau baut itu mungkin mesinnya susah ya, ada mesin bubut. Ya. Tapi kalau misalkan pintu kan bisa menggunakan alat sederhana. Silakan buat tanpa menggunakan ketelitian. Pilihannya antara dua. Kalau misalkan teliti, dia tuh bisa menutup dengan mudah. Ya. Menutup dengan mudah, tapi tidak ada celah. Ya, tidak ada untuk celah. serangga dan angin masuk. Nah, yang kedua, pilihannya tuh ya tidak bisa menutup atau dia menutup tapi celahnya besar. Jadi angin tetap masuk, orang bisa ngintip. Itu nggak rapat pintunya. Nah, tidak rapat. Jadi seperti itu ya. Fisika bisa ditemukan di mana saja. Ya. Oke. Sangat bermanfaat ya. Ya. Mungkin bisa masuk langsung ke bagian simpulan, Bu Ica. Ada yang mau disampaikan di segmen terakhir ini? Ya, jadi Ananda, kalau di pengukuran ini Ananda harus menguasai yaitu besaran pokok tadi, ya. Apa tadi? Papa, mama, waktu kuliah sudah ingin jumpa. Satuan itu harus Ananda hafal, itu bukan pahami sebenarnya ya. Harus paham itu ya, bukan dihafal. Tapi ya memang awalnya memang dihafal, tetapi harus paham. Dan di luar dari besaran itu namanya besaran turunan. Nah, nanti pengukurannya membandingkan satu besaran dan dengan alat ukur. Nah, pengukuran itu nanti sejalan saja lagi. Dia harus tahu, harus paham besaran pokok dan juga besaran turunan dan cara mengukur suatu alat. Ya, kalau dari Bapak Kanguru ini pesannya pelajarilah mempergunakan alat-alat yang seperti ini. Yang kita kini sekarang ini khusus untuk mempelajari panjang aja. Ya. Nanti ada juga masa, ada juga apalagi waktu. Jadi supaya kalau misalkan kalian sudah mengerti, yang paling yang paling sederhana kalian tidak akan ditipu gitu kan. Iya, contohnya kalau kalian belum mengerti cara kalau ini kan panjang. Kalau tidak mengerti cara menggunakan timbangan, mungkin nanti bisa kena orang itu yang berdosa nanti kan berbahaya. Terus kalau misalkan kalian sudah mengerti tentang ketelitian, terus kalian sudah paham buat sebetulnya apa fungsi dari ketelitian yang kita gunakan. Nah, nanti kalian bisa kan membuat motor, inovasi. Dia memang dasarnya fisika dasar. Nah, nanti mungkin kalian bisa membuat inovasi di mana mesinnya 100 cc tapi kekuatannya 500 cc mungkin kurang lebih sama. Nah, itu kan kalau di otomotif si itu Bu Ica, bagian mesin dalamnya tuh kalau ada yang diperlebar tenaganya makin besar gitu. Mungkin bisa mereka menemukannya. Nah, mungkin bisa. Kalau misalkan selama ini kalian tahunya hanya sekedar bore up mesin dari 150 cc jadi 200 cc. Nah, itu sebetulnya bore up itu menggunakan konsep ketelitian ini. Ini pengukuran. Nah, kalau salah-salah bukannya tenaganya naik malah meledak nanti motor. Jadi itu ya. Segala ilmu pasti ada hikmahnya kalau kita mau mencari tahu. Tapi kalau misalkan kalian bingung mencari tahu kemana, kalian bingung mau bertanya kemana, tonton saja channel Kanguru. Jangan lupa untuk komen kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar. Kalau ada request, apalagi Pak, maunya? saya bingung Pak, fisika tentang apa? Nah, silahkan sampaikan nanti Bapak sampaikan kepada Bu Ica supaya kita bisa membuat konten-konten yang lebih seru menarik, lagi, lebih baik lagi ya. Jadi walaupun di masa pandemi tidak ada tidak belajar. Nah, ya.
semuanya harus belajar. Kalau kemarin itu di bahasa Indonesia kita membahasnya tentang pemikiran kritis. Ya. Berpikir secara kritis, jangan sampai kita tunggu kritis baru berpikir. Nah, gitu ya. Iya, Jadi itu. kita harus mikir dengan benar-benar secara kritis, jangan tunggu kita tidak bisa berpikir baru kita mau berpikir ya. Bu Ica, tidak ada yang mau disampaikan lagi? Ya, Bu Ica hanya menyampaikan jargon Bu Ica aja. Tetap semangat walaupun di rumah. Harus keep spirit, you show spirit, always spirit. Mantap. Itu jargon jargon dari channel Bu Ica nanti itu ya. Kalau jargon ditunggu komennya ya, apa ya nama channel Bu Ica. Apa nama yang menarik? Ini bukan giveaway ya, tapi meminta saran. Minta saran. Mungkin nanti kalau misalkan Bu Icanya mau, nanti bisa memberikan giveaway, memberikan mobil mungkin. Mobil kita aja belum punya mobil ya. Iya. Ya kalau itu jargon Bu Ica, apa tadi Bu Ica? Panjang ya tadi. Kalau jargon dari channel Kanguru simple. Apa tuh? Main aja nggak usah belajar. Tapi cari permainan yang bisa bermanfaat dan memberikan hikmah buat kita semua ya. Karena tidak semua bermain itu sia-sia. Bermain itu banyak juga pembelajaran yang bisa kita ambil. Oke, untuk menutup kegiatan kayak di kelas aja ya. Untuk menutup video kali ini, Bapak tidak lupa-lupa untuk selalu meminta maaf pada kalian kalau misalkan ada kesalahan yang Bapak ucapkan dan juga mungkin mewakili Bu Ica juga ya. Kalau misalkan ada salah-salah kata dari kita berdua, kami berdua ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga besok mau Idul Adha ya. Oh ya, Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin untuk Balat Kanguru semua. Kalau misalkan yang tidak pede, yang takut untuk keluar, misalkan takut dirazia ya, terus dibawa sama DKM setempat, di rumah aja. Stay at home. Kalau main keluar nanti takut ditangkap, nanti tertukar dengan sapi ya. Diam saja di rumah dulu, stay at home. Nah, jangan lupa apa? Jangan lupa. Oh ya, di videonya di like. Kalau tidak suka jangan di dislike, tapi berikan komentar yang membangun dan bermanfaat. Ya. Lalu jangan lupa di subscribe, di subscribe ya. Di subscribe, like and comment. Dan share ke teman-teman kalian semuanya. Nah, udah Bu Ica, istighfar Bu Ica. Selesai ya. Oke, tidak lupa juga ada sebuah quotes yang mendalam dari guru Bapak waktu SMA, yaitu May Allah give us more knowledge and make us understand. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan membuat kita mengerti. Percuma kita punya ilmunya tapi tidak mengerti. Nah, begitu saja ya. Sekali lagi terima kasih atas ada yang terbang. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Keep spirit, keep smile dan sebagainya ya. Ya, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Cepat di stop nanti.